Piring satu. Oh. Udah nyalain. Udah nyalain. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ya'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah senantiasa kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah begitu banyak memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka mendirikan kewajiban kita sholat isya berjamaah dan ditambah qiyam Ramadan kita, yaitu tarawih kita. Semoga semua amal ibadah kita, dari puasa kita, tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, sholat fardu kita, infak kita, semua amalia di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, sahabat beliau, hingga kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al Furqon Ustadz Nur Hadi, alhamdulillah telah mengimami. Amin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih judul puasa yang berkualitas. Gimana puasa yang berkualitas, Pak? Apakah semua udah melaksanakan puasa yang berkualitas? Yang pertama-tama itu, kalau puasa yang berkualitas kita ikhlas menjalankannya. Jangan sampai kita puasa sahur ikut sahur, sampai puasanya nggak enak nih sama anak sama istri ikut sahur gitu. Sampai kantor dibawa ke warteg gitu, kan itu nggak ikhlas namanya itu. Banyak kayak yang begitu. Dia malu sama istri sama anaknya ikut sahur dia. Sampai kantor dia mampir ke warteg, sampai rumah dia pura-pura lemes sih. Banyak kayak begitu. Mudah-mudahan di Al Furqon sih enggak ya. Di kampung sono tuh. Iya. Jangan sampai kita puasa cuman mengharap istri dan anak yang menganggap kita puasa gitu. Jangan sampai seperti itu. Puasa kita nggak berkualitas seperti itu. Puasa yang berkualitas tuh ya kita harus pertama ya harus menahan haus dan lapar, itu udah namanya puasa seperti itu gitu. Terus kita tidak ngerumpi, bahasa sekarang apa ngerumpi, ibu-ibu nih biasanya kalau habis dari pasar ketemu dengan ibu-ibu yang lain akhirnya ngerumpi, akhirnya kualitas puasa itu berkurang gitu. Nanti akhirnya kita cuma menahan haus dan lapar gitu, nggak dapat pahala. Jangan sampai ya, kalau kita ibaratnya ke pasar, udah ke pasar aja. Maaf Bu, saya lagi puasa, nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah
ngerumpi gitu. Udah kita di rumah aja. Itu puasa yang berkualitas itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita ini yang udah umur 40 tahun itu puasanya dibikin main-main gitu. Itu bahaya, Pak. Umur 40 tahun itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 sudah dijelaskan itu. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menentukan kita akan masuk surga menuju jalan neraka. Jadi akhirat itu hanya dua pilihan, neraka dan surga gitu. Jadi mulai saat ini, mulai hari ini kita niatkan ini puasa kita besok itu sangat berkualitas gitu. Jangan sampai kita mati su'ul khotimah gitu. Ini saya cerita sedikit nih, ada dulu DNID kenal Pak? Tokoh komunis itu. Itu tokohnya komunis nomor 1 di Indonesia itu. Masa kecilnya beliau itu, beliau pandai baca Al-Quran. Sampai kalau ada kegiatan di kampungnya di Belitung sana, beliau yang membaca Al-Quran. Karena beliau suaranya lantang dan jelas gitu. Dan sering ajan di musola di tempat di kampungnya sana di Belitung sana. Dulu belum ada sound system seperti ini. Ajannya suaranya keras. Akhirnya dia sekolah ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Dari Belitung dia kuliah di Jakarta. Dia punya teman-teman itu yang ke kiri-kirian, ibaratnya ke komunis-komunisan ya. Akhirnya berubahlah pikiran dia menjadi komunis. Dia digantilah namanya. Tadinya namanya Ahmad Aidit. Diganti jadi Dipa Nusantara Aidit. Akhirnya dia tokoh komunis nomor 1 di Indonesia. Dan tahun 1965 diuber-uber sama RPKD. Dia kabur ke Solo, ke Semarang, Boyolali pokoknya. Akhirnya ketangkep di Solo Balapan, kalau nggak salah di belakang stasiun Solo Balapan itu. Tanggal 2 Oktober 1965 kalau nggak salah. Dan ketika ditangkap mau dieksekusi mati, dia minta ketemu dengan Bung Karno. Nggak dibolehin sama RPKD. Kalau ketemu Bung Karno, lain lagi ceritanya, panjang lagi rakyat. Akhirnya tidak disetujui untuk ketemu Bung Karno. Akhirnya dieksekusi tanggal 23 November di RPKD, di markas RPKD Batalion 444 Boyolali sana. Dan terakhir dia dikasih kesempatan mau apa gitu. Bukannya taubat, bukannya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua kesalahan dia diampuni. Apa yang dia katakan? Dia bilang komunis itu hebat. Dia ceramah tentang mengeluhkan komunis lagi. Sampai kesal tuh RPKD, kurang ajar nih. Dikasih kesempatan untuk tobat, bukannya tobat, malah dia mengeluhkan komunis lagi. Dia bilang komunis hebat lah, inilah itulah. Akhirnya diberondonglah peluru oleh RPKD. Sekarang Kopassus namanya. Matilah Ahmad Aidit, nama kecilnya Ahmad Aidit, dia masih kecil di Belitung sana. Dia ke Jakarta karena pengaruh teman-temannya, dia makanya kita kalau punya anak kuliah hati-hati, takutnya pengaruh dari lingkungan temannya itu. Jadi berubah pikiran anak kita, dicuci otaknya anak kita, takutnya seperti itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya, amin amin ya robbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan mulia. Karena kenapa mulia? Karena diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadana unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 kalau salah. Di mana Al-Qur'an diturunkan itu mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu menjadi mulia karena penerimaan Al-Quran. Malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang mulia. Dan bulan Ramadan di mana
Di situ ada diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang mulia dari 12 bulan ini. Dan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang sebaik-baik, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun kalau nggak salah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang membuat kualitas puasa kita lebih baik dari puasa yang tahun lalu. Ibu-ibu nih kalau bikin bukaan puasa, sayur, banyakin kuahnya gitu. Yang benar-benar banyakin kuahnya, ada isinya juga gitu. Bagiin tetangganya. Infak di bulan puasa itu lebih baik. Rasulullah SAW saking dermawannya di bulan puasa itu, dia berinfak, bersedekah seperti melebihi angin yang lewat. Jadi kita lebih itu biar tetangga kita bisa merasakan masakan kita gitu. Jangan sampai kita pelit gitu. Dan bapak-bapak misalnya yang mau terawih ya bawa duit 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, masukin kotak amal. Kalau ada di dompet 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, kita kotak amal lewat, kita pilih yang mana di dalam dompet? Yang merah, yang biru, atau yang mana? Atau yang abu-abu? Kalau bisa yang merah gitu. Memang berat ya Pak ya? Apa yang merah? Masya Allah. Ini buat istri besok belanja sayur. Padahal ada duit lagi. Jangan takut kalau kita berinfak itu Allah akan ganti. Gak ada orang yang rajin sedekah itu hartanya kurang, gak ada. Makin bertambah kata Rasulullah SAW, bertambah. Kita perbaiki lagi nih. Kalau kita pengen puasa kita berkualitas itu, subuh kita berjamaah, isya kita berjamaah. Mungkin kalau zuhur, asar kita di kantor, maghrib di perjalanan, isya kita udah sampai sini. Nanti dibiasakan itu 11 bulan ke depan itu, jangan sampai di bulan Ramadan saja gitu. Subuh tetap kita ramaikan Masjid Al-Furqan ini. Penuh gak satu sab ini? Kalau subuh, alhamdulillah kalau ada kelas itu satu ruangan ini penuh gitu. Sebelum berangkat kita kerja, kita sholat subuh dulu di sini, sholat zuhur mungkin di kantor, sholat asar di kantor. Dan tadi yang saya bacakan surat Al-Fussilat ayat 30 itu, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menunjukkan pendirian mereka istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembira kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Ini para mufassirin mengartikan nih, kalau kita istiqomah, kalau kita ingin meninggal dunia itu, malaikat akan datang turun kepada kita, memberitahukan kita jangan takut, jangan galau, jangan apalagi, jangan takut, jangan galau, jangan bersedih. Itu surga sudah dijanjikan, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala udah di depan mata kita, kata malaikat itu. Jangan takut. Jadi yang penting kita istiqomah, senantiasa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga nanti pada Ramadan Masjid Al-Furqan ini sholat subuhnya penuh gitu. Itu yang ditakutkan oleh Yahudi, kalau kita sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Itu orang Yahudi takut. Sholat isyanya penuh juga, alhamdulillah.
setiap hari seperti itu, bukan cuma di bulan puasa saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, kepada kampung kita menjadi kampung yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kita kalau pengen puasa kita berkualitas, yang pertama ikhlas kita menjalankannya. Tidak ada sedikit pun apa-apa, misalnya kita nggak enak sama istri, kita nggak enak sama mertua, kita nggak enak sama anak, nggak ada seperti itu. Kita ikhlas menjalankannya. Innama a'malu binniyah. Kata Rasulullah SAW, semua amalan itu tergantung niatnya. Kalau kita niat ikhlas, insya Allah pahalanya besar. Yang kedua yaitu kita jauhi omongan-omongan atau ngerumpi-ngerumpi yang tidak ada juntrungannya atau tidak ada manfaatnya. Mendingan kita baca Al-Quran, kita hatamkan Al-Quran di bulan ini. Semoga kita menjadi menjadi khatam Al-Quran di bulan ini. Satu hari minimal 1 juz saja gitu. Sebulan udah 30 juz kita khatam Al-Quran. Daripada kita ngerumpi ke sono kemari ngomongin orang gak jelas, mendingan kita di rumah atau di sini ada tadarus bersama ibu-ibu, kita mendingan tadarus. Selesai tadarus kita nggak usah ngomong-ngomong lagi, kita pulang lagi. Kalau udah ngomong, kita ngomong ngelantur, akhirnya kita kadang-kadang ngomongin orang. Itu kurang nilai puasa kita, nilai pahala puasa kita, mengurangi nilai puasa kita. Yang ketiga yaitu kita banyak baca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi syafaat nanti di yaumul qiyamah, nanti bisa memberi penerangan di kubur kita, di alam kubur kita, menjadi sahabat kita, sahabat baik kita sampai di yaumil qiyamah nanti. Yang keempat, kita banyakin sedekah, kita banyakin infak. Kita punya duit misalnya ini nanti ada gajian atau apa, THR. Di sini ada santunan anak yatim. Kalau di Al-Ikhlas ada santunan anak yatim nanti tanggal 16 April itu. Jadi kalau kita punya duit, kita santunin anak yatim yang nggak punya bapak, yang nggak bisa beli baju, kita beliin aja. Kita kasih aja misalnya 200.000 atau 300.000, tidak kurang kok. Kita ibaratnya kalau kita ngasih duit kepada anak yatim, nggak bakalan kurang harta kita. Insya Allah Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita ikhlas, kita hindari ngerumpi. Yang ketiga, kita jaga mulut kita jaga anggota badan kita sehingga kita tetap menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Yang keempat, banyakin sedekah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.